bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Tell me this is about consistency. Don't tell me that this is about... Sahabat bagi-bagi, berani-beraninya, Amerika di depan dunia umbar dosa pelanggaran HAM RI, pasti lama-lama Papua dibawa-bawa sama Amerika. Sontak dengan adanya hal ini membuat hubungan Amerika dan Indonesia seketika memanas. Panas dingin nih bos hubungannya. Kabar yang cukup haredang, alias panas nih, bos. Yang pertama datang dari negara adiputra, Amerika, yang ternyata telah mengeluarkan laporan tentang dosa-dosa pelanggaran HAM negara kita, Indonesia. Enggak ngaca banget nih satu negara. Ngaca dong, pelanggaran HAM Amerika lebih banyak. Nah ngapain nih Amerika tiba-tiba buat laporan pelanggaran HAM di Indonesia, kayak negaranya bersih aja, ya kan? Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia ternyata tak tinggal diam. Pemerintah langsung menyindir dengan nada yang menusuk. Salah satu inti tanggapan pemerintah kita mengatakan bahwa ada negara yang selalu merecoki HAM di negara lain, tapi lupa melihat kondisi di negaranya sendiri. Bagus, Amerika memang harus digituin, negara yang sudah mau hancur satu ini selalu bikin onar. Lantas, bagaimanakah laporan yang dikeluarkan oleh Amerika ini terkait pelanggaran HAM di Indonesia, dan bagaimanakah tanggapan lengkap pemerintah Indonesia? Kita akan bahas sambil seruput kopi. Kabar panas datang dari Amerika yang kabarnya telah mengeluarkan laporan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Mengutip dari beberapa sumber berita, Amerika mengeluarkan laporan dengan judul Indonesia Human Rights Report 2022 yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika. Dalam laporan tersebut, mereka menyinggung berbagai isu HAM di Indonesia, mulai dari kasus Verdi Sambo hingga tragedi Kanjuruhan sepak bola. Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Indonesia merespon laporan tersebut. Juru bicara Kemlu RI, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa setiap negara berdaulat dan setara, termasuk Indonesia dan Amerika. Beliau juga menanyakan, siapa yang memberi hak kepada suatu negara untuk menilai pelaksanaan HAM negara lain? Kemudian, Iqbal menerangkan bahwa laporan Amerika bersifat unilateral dan tidak menggunakan parameter yang diterima secara universal. Pemerintah Indonesia pun menegaskan bahwa laporan tersebut bersifat sepihak, hanya berdasarkan pandangan Amerika sendiri. Sahabat bagi-bagi, dalam dinamika hubungan internasional, seringkali muncul tensi saat satu negara menyoroti isu-isu kontroversial dari negara lain, terutama ketika isu tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, HAM. Amerika, sebagai salah satu kekuatan besar di dunia, memutuskan untuk menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia melalui laporan Indonesia Human Rights Report 2022, dan ini tentunya bukan tanpa alasan. Mungkin sebagai upaya untuk menegakkan norma internasional, menekan Indonesia dalam hal-hal tertentu, atau bahkan sebagai bagian dari agenda politiknya. Papua disebutkan sebagai salah satu isu yang mungkin akan menjadi sorotan dalam laporan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Amerika benar-benar peduli dengan nasib masyarakat Papua, atau apakah ini hanyalah strategi untuk menekan Indonesia dalam negosiasi internasional lainnya? Pemerintah Indonesia, dengan cepat dan tegas, merespon laporan Amerika tersebut. Respons ini mencerminkan rasa nasionalisme dan kedaulatan yang mendalam, dengan menekankan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan domestiknya sendiri tanpa campur tangan asing. Juru bicara Kemlu RI, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, dengan tegas menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika berada di posisi yang setara di mata hukum internasional. Namun, salah satu poin kritis dalam tanggapan Indonesia adalah bahwa laporan Amerika bersifat unilateral. Ini menunjukkan bahwa, menurut pandangan Indonesia, Amerika tidak sepenuhnya objektif dalam analisisnya dan mungkin didorong oleh motif-motif tertentu yang tidak disebutkan. Secara keseluruhan, hubungan antara Amerika dan Indonesia saat ini tampaknya memanas karena laporan tersebut. Meskipun demikian, penting bagi kedua negara untuk menjaga dialog dan kerjasama yang konstruktif dalam berbagai isu, termasuk HAM. Diskusi terbuka dan diplomasi harus terus dikedepankan agar hubungan bilateral tetap kuat dan saling menguntungkan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang sikap Amerika ini? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!